sengaja bohong usia dia ini, Wak, karena dia ini pengen membangun branding sebagai anak muda berprestasi. 28 tahun kan muda kali tuh. Semakin muda umurnya, orang-orang bakal makin kagum lagi. Wah, keren ya, 28 tahun udah bisa bikin roket, weh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini, Wae? Apakah ada yang lagi pusing sama tugas-tugas dan kerjaan? Tenang aja, Wak. Ambil napas yang panjang dan jalani semua prosesnya dengan sabar, Wak, ya. Pokoknya trust the process aja, Wak. Orang hebat tuh juga memang butuh waktu untuk membuktikan kehebatannya. Asik. Kalau kalian nggak mau sabar dalam berproses, hasilnya bakalan jadi seperti kisah yang akan aku ceritakan malam ini. Ya, seperti yang sudah aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan bercerita tentang kisahnya Dwi Hartanto, seorang anak bangsa yang kuliah dan berkarir di Belanda. Dwi ini tuh suka kali sama sains, khususnya di bidang pengembangan roket, Wak. Dia punya banyak sekali prestasi sampai dia ini pernah diwawancarai langsung sama Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Dan gak cuman itu aja juga, Wak, dia ini juga digadang-gadangkan sebagai the next B.J. Habibie. Tapi pas pamornya ini lagi di puncak, orang-orang akhirnya sadar kalau Dwi Hartanto ini ternyata bohong. Hampir semua klaim prestasinya itu terbukti palsu, karangan dia sendiri, Wak. Alhasil, Dwi yang tadinya disambut sebagai pahlawan pun langsung dicap sebagai penipu. Padahal, Wak, nih ya, pada dasarnya nih, dia ini memang anak cerdas loh, Wak. Tapi karena dia tuh nggak sabar dengan prosesnya tadi, udah kebelet pengen terkenal dan menjadi legenda nih, ha, dia pun pilih menjadi jalan pintas dengan mengarang cerita. Penasaran gimana kisah selengkapnya, gimana kebohongannya itu bisa sampai ketahuan, dan siapakah dia sebenarnya? Tonton video ini sampai habis. Tapi juga sebelum aku masuk ke ceritanya, Wak, aku mau disclaimer dulu kalau aku akan memulai cerita pakai POV-nya Dwi dulu, Wak, ya, soal prestasinya dan soal semua klaim bohongnya itu. Baru nanti di segmen selanjutnya aku akan menjelaskan mana yang betulan prestasi dan mana yang cuma karangan aja. Ya, sekarang barulah ini, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, Dwi Hartanto, seorang pemuda berusia 28 tahun asal Madiun, Jawa Timur. Namanya ini mulai dikenal di tahun 2015 pas kisahnya ini dimuat dalam artikel Detik News yang berjudul Dari Belanda, Putra Indonesia Sukses Ciptakan Wahana Mutakhir Luar Angkasa. Ya, nah artikel Detik.News ini, Wak, dirilis di tanggal 12 Juni tahun 2015 dan ini adalah artikel pertama yang memuat kisahnya Dwi Hartanto. Pada saat itu Dwi ini aktif memposting kegiatannya di Facebook, Wak, termasuk segala pencapaiannya selama dia ini berkarir di Belanda, Wak. Besar kemungkinan Detik.News ini ngumpulin informasi-informasi tentang Dwi ini ya dari postingan-postingan Facebooknya itu. Lalu informasi inilah yang menjadi dasar dalam penulisan artikel berita Detik.News tadi. Melalui artikel itu, Detik News pun bilang kalau Dwi ini adalah mahasiswa program doktoral atau S3 di kampus elit Belanda yang bernama Technische Universiteit Delft atau TU Delft, ya. Dwi ini mengambil jurusan Space Technology, yaitu program studi yang mempelajari berbagai teknologi luar angkasa termasuk roket dan juga satelit, Wah, itu jurusan dia. Nah, sejalan dengan program studinya itu, Dwi Hartanto ini dipercaya untuk ikut serta dalam proyek pembuatan roket peluncur satelit yang disebut The Apogee Ranger V7S atau disingkat Teref 7S, ya. Proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Belanda dan juga beberapa perusahaan dirgantara di sana. Nah, lalu setelah selesai, roket ini pun diluncurkan dari lapangan uji coba alat tempur milik Kementeriannya Pertahanan Belanda, Wak. Hasilnya waktu itu sukses besar. Dwi Hartanto ini sampai diminta buat segera balik lagi ke labnya dan juga diminta untuk mengembangkan roket generasi berikutnya yang lebih canggih lagi. Dipanggil lagi dia kan, Wak. Nah, setelah kisahnya itu dimuat di Detik News, Wak, berbagai media lain pun langsung merilis artikel serupa tentang Dwi Hartanto. Contohnya aja, di tanggal 2 Juli 2015, okezone.com merilis artikel berjudul Penerima Beasiswa Kominfo Berhasil Luncurkan Roket Belanda. Ya, terus ada lagi di tanggal 3 Juli 2015-nya antaranews.com merilis berita mahasiswa Indonesia di Belanda luncurkan satelit. Lalu di tanggal yang sama juga Tempo merilis artikel berjudul mahasiswa asal Indonesia di Belanda sukses orbitkan satelit. Dan di tanggal 1 Agustus 2015-nya mediaindonesia.com merilis berita yang berjudul peluncur satelit karya anak bangsa. Sebenarnya masih banyak lagi, Wak, media lain yang memberitakan soal kehebatan-kehebatannya Dwi ini dalam pengembangan
pembuatan roket ini. Pokoknya viral kali lah di masa itu. Saking viralnya Wak, Dwi itu nggak cuma muncul di berita online aja, tapi juga sampai masuk TV. Dan salah satu yang paling fenomenalnya adalah waktu Dwi ini diwawancarai langsung oleh Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Jadi ceritanya di bulan November tahun 2016, Wak, Mata Najwa yang saat itu masih jadi program Metro TV, Wak ya, lagi liputan ke Belanda dengan tajuk Jejak Bapak Bangsa. Nah, tujuan liputan ini yaitu untuk mendokumentasikan jejak sejarah para pendiri bangsa Indonesia semasa belajar atau tinggal di Belanda, Wak. Jadi ada Soekarno, ada Bung Hatta, Sultan Syahrir, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan lain-lain. Nah, lalu selain mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu, Najwa Shihab juga mewawancarai para mahasiswa-mahasiswa dan juga tokoh inspiratif Indonesia lainnya yang tinggal di sana, yang lagi berkarya di sana. Salah satunya siapa? Dwi Hartanto. Dalam wawancara itu, Wak, Dwi ini bilang kalau dia itu udah tinggal di Belanda selama 7 tahun sejak dia kuliah S2 sampai S3. Lalu setelah lulus S3 ini, Dwi jadi asisten profesor atau jadi dosen muda di kampusnya. Dan selain itu, Dwi ini juga bilang kalau dia sedang memasuki tahap postdoktoral, yaitu penelitian lanjutan yang biasanya dilakukan setelah seseorang ini lulus S3. Untuk apa? Untuk memperdalam ilmunya lagi gitu ya. Nah, selain cerita soal latar belakang pendidikannya, Wak, Dwi Hartanto ini juga cerita soal keterlibatannya dalam proyek pembuatan roket The Apogee Ranger tadi. Cerita yang sebelumnya udah viral diberitakan di berbagai media online tuh ada cerita soal itu lagi. Dwi bilang kalau dia adalah satu-satunya orang non-Eropa yang masuk dalam ring 1 di project ini. Dan kerennya lagi, Wak, karena dia ini merancang project ini dari nol, dia pun berhak untuk ngasih nama roketnya, nentuin tanggal peluncurannya, dan juga memberikan atribut di roketnya. Nama The Apogee Ranger ini adalah nama yang Dwi pilih sendiri, Wak. Dan untuk atribut roketnya, dia katanya memilih bendera merah putih tuh. Privilege waktu jadi technical director, board project bilang, karena kamu technical director, kamu berhak menamai roketnya, memilih tanggal peluncuran, sama memberi atribut di roketnya. Saya pilih sesuatu yang paling penting di saya, yaitu bendera merah putih, saya tampilin di situ. Dengar semua informasi itu, Najwa Shihab tuh ya kagum kali ya kan. Akhirnya Najwa nanya, saya membayangkan Anda pasti sudah bolak-balik ini ya ditawari untuk ganti kewarganegaraan ya, kata Mbak Nana. Nah, lalu sambil tersenyum Dwi jawab, ya beberapa kali memang ditawari buat ganti kewarganegaraan sih, biar bisa terlibat di proyek-proyek yang lebih sensitif lagi. Tapi buat saya itu nggak relevan. Kalau memang keahlian saja yang dibutuhkan, ya udah keahlian saja yang kita pakai. Bagi saya, nasionalisme itu yang utama, apalagi di dunia riset. Saya lebih mau mengenalkan kalau ini loh Indonesia punya engineer-engineer terbaik dan scientist-scientist terbaik yang bisa diadu sama negara-negara yang udah maju gitu. Keren kali jawabannya kan. Nah, sebagai salah satu jurnalis yang kredibel dan juga terpercaya, Wak, liputan Mata Najwa tadi makin menguatkan citra Dwi Hartanto sebagai anak emas bangsa Indonesia tentunya. Semua orang yang nonton liputannya pasti langsung terkagum-kagum kali sama Dwi Hartanto kan, Wak. Bahkan hanya selang sebulan setelah liputannya itu tayang, Wak, di bulan Desember 2016, Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie sampai request langsung untuk bisa ketemu langsung sama Dwi Hartanto. Bayangkan, Wak, Presiden ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia tuh pengen ketemu sama Dwi. Mimpi apa coba bisa ketemu langsung sama B.J. Habibie. B.J. Habibie pula yang minta. Pada saat itu Pak Habibie ini lagi menghadiri acara yang bertajuk Lingkar Inspirasi bersama B.J. Habibie di Den Haag, Belanda. Nah, acara ini diadakan oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang ada di Belanda. Di acara itulah Pak Habibie ini ketemu sama Dwi, Wak. Dan di situ juga mereka saling sharing lah ini seputar sains dan juga teknologi. Nah, pertemuan itu langsung jadi berita yang viral lagi, Wak. Berbagai media memposting foto Dwi sedang bersanding dengan Pak Habibie dan menyebut Dwi Hartanto sebagai the next Habibie. Makin terkenal kali lah lagi nih Dwi Hartanto. Nah, Datu, masih di kisaran bulan yang sama, Wak, di bulan Desember tahun 2016 itu, kisah inspiratif Dwi Hartanto pun kembali meramaikan media Indonesia waktu dia mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara Visiting World Class Professor, yaitu program bergengsi yang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan juga Pendidikan Tinggi atau yang disingkat Kemenristek Dikti
IIT ya, dan juga Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau disingkat I4. Nah, tujuan acara ini adalah untuk mengundang para ilmuwan Indonesia yang lagi berkarir di luar negeri untuk bisa berbagi ilmu dan juga pengalaman mereka. Yang diundang waktu itu lumayan banyak, wah, ada lebih dari 40 orang dan salah satunya pasti Dwi Hartanto. Dwi pun dibiayai, difasilitasi penuh untuk pulang ke Indonesia demi bisa menghadiri acara ini. Pas acara itu berlangsung, Dwi ini banyak lah ceritakan soal prestasi-prestasinya kan. Soal dia yang berhasil merancang dan juga meluncurkan roket The Apogee Ranger tadi. Dia yang lagi ngerjakan proyek satelit pesanan dari Airbus atau perusahaan besar di bidang dirgantara asal apa? Asal mana? Asal Eropa. Dia yang lagi kerja sama European Space Agency dalam mengembangkan pesawat jet tempur generasi ke-6. Dia yang katanya pernah juga menang lomba riset internasional di Jerman dengan hadiahnya sampai 15.000 euro waktu itu atau 286 juta rupiah dan lain-lain. Banyak prestasi lainnya yang dia sebutkan. Lagi-lagi semua yang menyimak prestasinya itu pasti langsung tergabung. Wih, mantap ya. Wih, mau bikin satelit, mau bikin roket. Wih, masuk kayak gitu-gitu lah ya kan. Pasti langsung terkagum-kagum. Semua orang dibuat bangga, Wak, karena Indonesia punya generasi muda yang unggul dan diharap bisa berkontribusi dalam memajukan tanah air ya kan. Oleh karena itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Den Haag pun ngerasa perlu mengapresiasi prestasinya Dwi Hartanto. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2017, KBRI pun memberikan piagam penghargaan untuk Dwi dan menyebut Dwi sebagai ilmuwan muda Indonesia berprestasi. Penghargaan ini pun diberikan tepat pada peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-72. Keren kali kan, Wak? Nah, dari rentang tahun 2015 sampai 2017, Wak, sepak terjang Dwi Hartanto ini memang lagi bagus-bagus ya. Tapi justru di momen inilah orang-orang jadi mulai ragu. Kok rasanya semua prestasi yang diklaim sama Dwi kok agak berlebihan ya? Umurnya masih 28 tahun, tapi kok dia bisa melangkah sejauh itu? Apa iya? Itu ada beberapa orang yang udah mulai agak ragu tuh. Nah, karena ngerasa udah ada yang janggal, orang-orang ini pun langsung mulai melakukan investigasi nih untuk meng-cross check prestasi yang sudah diklaim sama Dwi. Diinvestigasi sama mereka, di-cross check ini betul nggak sih? Kok apa segala macam. Gimana hasil investigasinya? Masuk kita nih. Nah, jadi Wak, orang pertama yang ragu sama kisahnya Dwi Hartanto ini justru adalah dari teman-teman kuliahnya sendiri yang ada di Belanda. Mereka waktu itu tergabung dalam organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di kampus U Delft tadi itu loh, atau disebut PPI Delft. Nah, sebagai teman kuliah yang ketemu hampir setiap hari sama Dwi, Wak, mereka jelas tahu lah apa aja kegiatan dari Dwi Hartanto ini kan. Nah, lalu pas mereka ngelihat berita, mereka tonton berita tentang Dwi yang viral tadi, mereka sadar, kok ada yang aneh ya? Kapan Dwi ini ikut proyek roket? Kapan dia ikut lomba riset? Kenapa dia bilang kalau sekarang dia udah postdoktoral? Bukan dia baru mau sidang ya? Baru mau sidang? Kapan? Bohong deh nih kayak gitu. Nah, awalnya Wak, teman-teman ini nggak mau ikut campur sama urusannya Dwi memang. Tapi makin lama mereka ini ngerasa kebohongan Dwi ini kok makin menjadi-jadi gitu loh. Akhirnya beberapa dari mereka pun mulai negur Dwi lah, Wak, secara personal. Dwi, sini dulu, aku mau ngomong. Maaf nih ya, bukan maksud gimana-gimana. Aku mau nanya aja. Semua yang kamu bilang ke media itu valid kah? Kok kayak ada beberapa info yang nggak sesuai sama kenyataan ya Dwi? Kami nggak pernah tahu informasi itu. Kan kita satu kampus nih. Kami nggak pernah dapat informasi itu. Jangan bikin berita bohong lah Dwi. Ingat jejak digital. Digitukan sama kawan-kawannya, Wak. Dapat teguran itu, Dwi ini malah bersikap bodoh amat. Yang ada Dwi ini justru terkesan macam menikmati popularitasnya. Teman-temannya jadi khawatir sikapnya si Dwi ini akan mencoreng nama baik mahasiswa Indonesia di Belanda dong ya kan. Nah, akhirnya mereka pun terus lagi ngikutin si Dwi ini, Wak, secara personal untuk menghentikan aksinya. Udahlah Dwi, ngapain kok ngomong-ngomong yang nggak sesuai fakta kayak gini? Nanti kita yang kena loh, nanti mahasiswa Indonesia dicap buruk loh kayak gitu-gitu kan. Tapi lagi-lagi Dwi ini cuma cuek aja, Wak. Sikap Dwi yang cuek ini pun lah yang akhirnya memicu kemarahan teman-temannya Dwi yang ada di PPI Delft tadi. Dan akhirnya di bulan Oktober 2017 mereka pun mengambil sikap tegas dengan menulis sebuah surat terbuka, Wak. Ya, melalui surat itu PPI Delft menyorot perbuatan Dwi yang sering bohong.
Mereka pun menegur keras segala bentuk pembohongan publik khususnya di bidang akademik. Selain itu mereka juga berkoordinasi sama pihak kampus TU Delft dan juga KBRI Den Haag untuk ikut mengungkap kasus kebohongannya si Dwi ini. Dan yang terakhir mereka juga mengimbau seluruh anggota PPI Delft untuk selalu menjunjung tinggi kode etik akademik demi bisa menjaga integritas pribadi, lembaga dan juga negara Indonesia. Mereka bikin itu di surat terbuka tuh, bayangkan sama kalian. Nah, surat dari teman-teman PPI tadi, dikirimlah ke grup WhatsApp Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional tuh, atau I4 tadi tuh loh. Kalau kalian ingat, ini tuh kan organisasi yang kerja sama apa? Kemeristekdikti, ya kan, pas bikin acara visiting world class profesor tuh loh. Nah, salah satu anggota grup WhatsApp itu adalah seorang profesor bernama Deden Rukmana. Nah, Pak Deden ini juga datang di acara itu, waktu-waktu acara itu ya. Dan di sana beliau juga sempat ketemu langsung sama Dwi Hartanto. Selama ini Pak Deden ini lumayan aktif memang mengikuti pemberitaan tentang Dwi di media, Bahkan Pak Deden ini termasuk salah satu orang yang sangat bangga kali sama sepak terjangnya Dwi Hartanto. Sampai akhirnya pas kabar soal kebohongannya Dwi ini ramai di pembahasan grup WhatsApp itu, kan ada Pak Deden tuh. Disitulah perasaannya mulai nggak enak, Ya, mengutip dari statementnya Pak Deden, beliau udah pernah bilang, rasa bangga dan kekaguman saya terhadap Dwi Hartanto terganggu ketika saya menerima rangkaian pesan dari WhatsApp grup yang membahas tentangnya. Itu kata Pak Deden. Nah, dari situ Pak Deden pun terdorong nih untuk ikut mencari kebenaran soal Dwi Hartanto. Dari yang pertama kagum jadi mulai agak curiga kan, pengen ikut cari tahu juga. Lalu singkatnya dibentuklah ini tim investigasi yang secara khusus ngumpulin informasi tentang klaimnya Dwi Hartanto soal pendidikan, soal pencapaiannya dan juga karirnya yang ada di Belanda. Ada banyak orang yang terlibat dalam tim investigasi ini, Beberapa di antaranya yaitu teman-teman dekatnya Dwi, yang memang kenal baik sama Dwi, bukan teman kampus lagi, kawan dekatnya. Ada yang masuk dari mereka di grup itu. Nah, lalu singkatnya, dari investigasi itu mereka berhasil mengumpulkan dokumen berisi puluhan halaman yang merangkum foto-foto kegiatannya Dwi, postingan Facebooknya Dwi, transkrip wawancaranya sama Mata Najwa, ringkasan riwayat hidupnya, dan email dari berbagai pihak yang mengklarifikasi aktivitasnya Dwi. Kumpulkan dokumen itu, dan dokumen inilah yang akhirnya mengungkap kebenaran tentang siapa Dwi yang sebenarnya. Ini part yang kalian pasti tunggu-tunggu dari tadi kan. Dari semua klaim yang sudah aku sebutkan tadi, yang udah aku ceritakan tadi, mana yang betul dan mana yang cuman cerita karakan aja. Simak baik-baik ya, kita masuk ke segmen terungkap. Jadi, siapakah Dwi Hartanto yang sebenarnya? Kita mulai dari fakta pertama nih, ya. Kalau kalian notice, setiap kali aku bercerita soal biografi seseorang, biasanya aku kan akan mulai dari data dirinya dulu ya kan, soal informasi kelahirannya, keluarganya, mama bapaknya siapa, masa kecilnya dan lain-lain. Biasanya kan kayak gitu kalau aku nih. Tapi di awal video tadi kan aku cuma bilang apa? Dwi Hartanto adalah seorang pemuda berusia 28 tahun. Aku cuma nyebutin umurnya aja tanpa bilang kapan dia lahir. Kenapa? Karena ternyata ini adalah salah satu info yang dia palsukan, Dalam beberapa wawancara di tahun 2017, Dwi ini ngaku kalau umurnya baru 28 tahun. Padahal faktanya dia lahir di Madiun tanggal 13 Maret 1982. Itu berarti waktu itu dia udah berumur 35 tahun, 7 tahun lebih tua dari apa yang dia klaim. Dwi sengaja bohong usia dia ini, karena dia ini pengen membangun branding sebagai anak muda berprestasi. 28 tahun kan muda kali tuh. Semakin muda umurnya, orang-orang bakal makin kagum lagi. Wah, keren ya, 28 tahun udah bisa bikin roket, baru 28 tahun udah lulus S3. Itu maksud dia, Udah. Kita lanjut lagi ke fakta tentang riwayat pendidikannya. Ini kita masuk ke riwayat pendidikan ya. Dwi menempuh pendidikan SD sampai SMK di kota kelahirannya, di Madiun. Lalu Dwi lanjut kuliah S1 di Institut Sains dan juga Teknologi Akprin Yogyakarta. Dia berhasil lulus dengan predikat cum laude waktu itu di tahun 2005. Dwi memang terkenal cerdas, Dwi terkenal berambisi pengen lanjut kuliah lagi, Tapi keinginannya itu sempat tertunda karena kendala biaya. Dwi ini bukan berasal dari keluarga kalangan atas, Beberapa sumber bilang kalau ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sedangkan ibunya bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang punya warung makan kecil-kecilan bahkan di rumahnya. Nah, tapi kondisi ini nggak bikin Dwi itu nyerah gitu aja, Dengan kepintaran yang dia punya, dia kan memang dasarnya pintar kan, Dia pun berhasil dapat beasiswa di Kominfo untuk kuliah S2
di TU Delft Belanda itu, Wak. Dapat dia beasiswa. Berarti kan memang dia pintar. Nah, dari sini petualangan Dwi di negeri kincir angin ini pun dimulai. Beberapa sumber bilang kalau Dwi ini berhasil menyelesaikan studi S2-nya di tahun 2009, Wak. Terus dia memang lanjut kuliah S3 di kampus yang sama juga dengan jurusannya betul, Space Technology. Atau dalam banyak wawancara dia sering bilangnya jurusan Aerospace atau Rocket Science. Istilahnya beda-beda, Wak, tapi intinya dia ini belajar soal teknologi luar angkasa. Nah, lalu setelah dicek ke pihak kampus nih, Wak, ternyata jurusannya bukan teknologi luar angkasa, melainkan Intelligent System dari Fakultas Electrical Engineering, Matematik dan Computer Science. Jadi sederhananya, Wak, di sini Dwi itu belajar soal teknologi pintar, macam robot, AI dan juga aplikasi komputer. Jurusannya tetap keren, tapi jelas ini bukan teknologi luar angkasa, bukan luar angkasa, tentang mengaplikasikan komputer. Ya, kan jauh tuh. Dah, bohong nih dia soal jurusannya kan. Selain bohong itu, Wak, Dwi ini juga bohong soal status akademiknya. Yang sudah aku bilang tadi, Dwi ini kan mengklaim kalau dia ini dosen muda yang juga lagi memasuki tahap postdoktoral ya kan, atau penelitian lanjutan setelah lulus S3. Tapi faktanya, Wak, pihak kampus TU Delft ini mengkonfirmasi kalau Dwi masih berstatus sebagai mahasiswa S3 yang belum lulus. Ya, dia ini baru mau dijadwalkan untuk sidang disertasi di tanggal 13 September 2017. Tapi waktu kasusnya ini mencuat, Wak, pihak kampus pun menunda sidangnya karena mereka lagi melakukan investigasi pelanggaran kode etik yang sudah dilakukan sama si Dwi. Jadi boro-boro dia udah jadi dosen muda, lulus aja dia belum. Lanjut di fakta berikutnya, Wak. Masih ingat kalian soal cerita kemenangan Dwi dalam lomba riset internasional di Jerman, Wak? Yang dapat hadiah 15.000 euro tuh atau 286 juta, Wak? Masih ingat? Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, Wak, ternyata lomba tuh nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Dwi nggak pernah memenangkan kompetisi apapun. Cek yang bertuliskan hadiah 15.000 euro itu adalah properti palsu yang dia bikin sendiri. Dia sengaja foto ngebawa cek itu, lalu diuploadnya lah itu ke Facebooknya buat pamer seolah-olah dia habis menang lomba, Wak. Gak ada lomba itu doh. Terus yang selanjutnya, pas nama Dwi Hartanto ini mulai ramai diberitakan sejak dia berhasil meluncurkan roket The Apogee Ranger itu, Wak. Dwi ini kan mengklaim kalau dia adalah satu-satunya orang non-Eropa yang masuk dalam ring 1 di project ini ya kan. Itu kata dia kan. Bahkan katanya dia ini juga dapat kehormatan untuk bisa menamai roketnya langsung dan ngasih atribut bendera merah putih untuk di roketnya itu kan. Itu kata dia. Padahal, Wak, ya Allah, setelah ditelusuri, kalian tahu apa? Roket ini tuh cuma bagian dari kegiatan ekstrakurikulernya mahasiswa. Ini bukan program resmi dari pemerintah Belanda, Wak. Bukan. Ekskulnya mereka, program ekskul. Jadi proyek itu nggak ada sama sekali, Wak, nggak ada. Mana katanya keberhasilan proyek ini sampai bikin dari tawari pindah ke warga negaraan pula ya kan? Tapi digadang-gadang kan jadi the next B.J. Habibie kan? Nggak ada. Ada Dwi, halo. Nah ini soal Pak Habibie juga nggak kalah greget ya, Wak ya. Jadi pas semua orang ini lagi kagum-kagumnya sama Dwi, waktu belum ketahuan nih, Dwi kan bilang kalau Pak Habibie sampai request secara khusus ya kan buat bisa ketemu langsung sama Dwi. Kan, padahal nyata ya, Wak, pertemuan mereka ini terjadi bukan karena permintaan Pak Habibie, melainkan requestnya Dwi sendiri. Dwi minta untuk dipertemukan sama Pak Habibie waktu Pak Habibie lagi jadi narasumber di acara PPI itu. Dwi yang minta. Dan pertemuan itu juga berlangsung singkat, kok nggak nyampe 10 menit katanya. Dwi kan ngeklaim kalau di pertemuan itu dia sempat berdiskusi sama Pak Habibie soal sains dan juga teknologi ya kan. Tapi mana mungkin sempat diskusi kalau misalnya ketemunya nggak sampai 10 menit kok. Bohong lagi dia. Nah, menanggapi hal itu, Pak Habibie pernah bilang, Wak, kalau beliau ini sebenarnya nggak kenal, Wak, dan juga nggak tahu soal Dwi Hartanto. Pak Habibie juga waktu itu sempat mengingatkan, seorang ilmuwan nggak boleh berbohong. Kata Pak Habibie, kayaknya Pak Habibie juga kecewa sama Dwi waktu itu tuh. Namanya dibawa-bawa ya kan, sampai bohong soal kayak gitu-gitulah. Nah, kebohongan Dwi Hartanto ini, Wak, pertama kali terungkap ke publik pas Pak Deden Rukmana tadi ngepost di akun Facebook beliau. Melalui postingannya, Pak Deden merincikan beberapa kebohongannya Dwi, Wak. Semua dikasih tahu ke Pak Deden kan. Lalu Pak Deden bilang kalau Dwi harus bertanggung jawab atas kebohongan yang merugikan banyak pihak ini. Dari situ orang-orang pun mulailah itu lagi heboh semua kan, mulailah mendesak Dwi untuk klarifikasi, Wak. Sampai akhirnya di tanggal 7 Oktober 2017
melalui situs resmi PPI Delft, Dwi menulis surat klarifikasi dan permohonan maaf, Wak. Melalui suratnya, Dwi ini mengaku kalau dia sudah menyampaikan informasi yang tidak benar soal data dirinya, kompetensinya, dan juga prestasinya. Dwi pun memohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dia lagi. Dalam surat klarifikasi itu, Wak, Dwi ini nggak bilang apa alasan dia berbohong. Dia cuma bilang kalau ini semua adalah kekhilafan. Dan setelah mengklarifikasi kebohongannya, pasti ada konsekuensi yang diterima sama Dwi, ya kan? Apa aja? Yang pertama, pihak KBRI Den Haag langsung mencabut penghargaannya yang sebelumnya mereka kasih ke Dwi, kan sempat memang dikasih. Terus kedua, beberapa sumber menyebutkan kalau Dwi dikenai sidang kode etik dari kampusnya TU Delft. Terus yang ketiga, berbagai media yang semula menulis berita soal prestasinya Dwi kini berbalik menulis artikel yang mengecam Dwi. Dan yang keempat, konsekuensi yang paling utama adalah sanksi sosial, Wak. Saking kecewanya orang-orang Indonesia atas kebohongan yang dilakukan sama Dwi, nama Dwi Hartanto ini, Wak, sampai pernah dianggap sebagai sinonim atau persamaan dari pembohong. Pernah loh, selekat itu image pembohong ini sama sosok Dwi Hartanto. Meskipun dia aslinya cerdas, orang-orang udah gak peduli lagi. Buat apa kok cerdas tapi kalau kok bohong, kayak gitu loh. Dan sejak kebohongannya itu terungkap, Wak, Dwi Hartanto langsung menarik diri dari lingkungan. Jangankan muncul di media, orang-orang bahkan banyak yang gak tahu gimana kabarnya Dwi Hartanto sekarang. Seorang jurnalis pernah mencoba meliput ke rumahnya Dwi Hartanto yang ada di Madiun, Wak, di rumah orang tuanya. Di sana mereka ketemu langsung sama ibunya Dwi. Dan dalam liputan itu, ibunya bilang kalau Dwi sudah lama tidak pulang ke rumah. Sambil menangis, ibunya minta Dwi ini untuk pulang. Segimanapun besarnya kebohongan yang Dwi lakukan, Dwi tetap anak kandungnya yang sangat dia banggakan, yang sangat dia rindukan. Gak lupa juga waktu itu ibunya minta maaf ke seluruh warga Indonesia atas kesalahan yang memang sudah dilakukan Dwi. Dan FYI, wawancara yang sama ibunya ini dirilis tahun 2017, Wak, ya, which is 8 tahun yang lalu. Semoga aja sekarang Dwi Hartanto sudah sempat pulang dan ketemu sama ibunya. Kalau ingat kesalahan Dwi memang rasanya kesal kan, Wak, kesal, agak kecewa. Tapi kalau ingat ibunya, Wak, jadi gak tega, ya kan? Tapi yang jelas dimanapun Dwi sekarang, harapan kita semua tentu semoga Dwi sudah belajar dari kejadian ini dan betulan gak mengulangi kesalahan itu lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kebohongan Dwi Hartanto. Kebanyakan apa yang dia klaim soal prestasinya itu adalah cerita karangan, Wak. Dwi sendiri yang bilang kalau dia ini memang melebih-lebihkan cerita dari prestasinya itu. Kalau dirinci lagi nih, Wak, ya, sebenarnya masih banyak lagi kebohongan dia yang lain, Wak. Soal apa? Soal keterlibatan dia dalam proyek pesawat jet tempur tuh, itu bohong. Soal dia yang lagi ngerjain proyek satelit pesanan dari Airbus itu bohong juga. Terus katanya dia ini juga pernah mengklaim kalau dia ini punya hak paten internasional, itu juga bohong. Banyak kali kebohongannya memang, Wak. Dwi merangkum semua kebohongan itu di surat klarifikasi yang diunggah di laman PPI Delft. Tapi pas aku coba buka linknya, Wak, ya, ternyata suratnya udah nggak ada. Mungkin sudah dihapus. Jadi mohon maaf kalau misalnya sekiranya ada info yang atau kelengkapan dokumen yang kurang di video ini. Terus kalau misalnya ada informasi yang kurang juga bisa kalian tambahin aja di kolom komentar di bawah. Buat aku nih, Wak, ya, fokus dari kasus ini tuh bukan cuma soal Dwi yang berbohong aja. Tapi kalau kalian sadar, kasus ini tuh secara nggak langsung memperlihatkan ke kita tentang betapa besarnya peran media. Awalnya Dwi ini kan cuma ngeposting cerita bohongnya di Facebook aja kan, Wak. Tapi postingan ini diambil sama salah satu media, dibuatlah jadi berita. Ya sebenarnya nggak salah sih, Wak. Tapi tim media ini harusnya nge-cross check dulu soal kebenarannya. Jadi jangan sampai nulis berita yang salah, viral. Mungkin juga sebenarnya Dwi ini nggak ada niatan mau ngebohong satu Indonesia, ya kan, Wak. Tapi kisahnya ini malah ke blow up karena media tuh masif kali memberitakan dia. Jadinya ya udah, Dwi jadi punya panggung buat berbohong yang lebih besar lagi. Jadi dengan kisah ini, aku harap kita makin hati-hati dalam mengelola suatu info, Wak, ya. Jangan ditelan mentah-mentah itu apa yang kalian tengok di media. Dan ingat juga untuk selalu bersikap tabayun, alias mencari kejelasan sebelum mempercayai suatu informasi. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.